bukan. Jadi ini kudu dikasihanin. Iya, tanya ada apa? Cep Neng, kenapa nangis? Itu. Udah, kalau Neng nangis semua tanaman yang di sini ikut bersedih. Oh, itu kata-katanya. Itu pacar saya ngebohongin saya. Makanya, jangan lihat saya kecilnya, jangan meremehkan saya. Makanya jangan lihat kecilnya saya, jangan meremehkan saya dong. Lihat dong. Lihat dong. Lihat dong. Gitu. Udah Neng Cep, ada yang abang bisa bantu nggak? Neng udah Neng jangan nangis. Nangin hati Neng, kenapa? Saya ditipu sama pacar saya. Uang saya diambil semua. Uangnya diambil semua sama cowoknya. Saya bingung mau pulang gimana. Hari Jumat aja. Ya. Terus Neng mau pulang? Iya, Nggak ada duit. Mau pulang? Pulang ada duit bang. Pulang mah nyebrang aja, kereta lewat pulang nyampe. Dia mati itu mah bang. Ya pulang ke Rahmatullah. Kira-kira ada yang abang bisa bantu nggak, misalnya apa gitu, biar supaya Neng sampai ke rumah. Saya kan pengen pulang, tapi saya nggak punya apa-apa. Tinggal handphone, saya mau ngejualin. Nggak punya apa-apa, penuh. Penuh gua aja lu. Cuman dia punya handphone bang. Ya udah. Jangan terus campur ya. Itu lain tuh. Udah kalau begitu. Mau nggak? Saya jual nih. Ya Neng mau jual berapa deh handphone nih? 500.000 aja. Bukan lu yang lagi nyari itu. Handphone nya. Iya. Berapa Neng? 500.000. Pucuk dicinta. Nasi sama pepes kongkol. Nasi ulam tiba. Oh nasi ulam tiba. Kita ulam pun tiba. Ulam pun tiba. Iya. 500.000. Apanya? Harganya ada 10.000. Mahal amat. Canggih nggak? Canggih Neng handphone. Canggih dong, gila lihat dong tuh, keren kan? Keren banget. Kerenan handphone daripada muka kamu. Tuh kan bang, padahal kita mau nolong bang. Nggak usah beli. Tolongin saya. Bang, saya dipegang bang. Orang catnya udah kering. Ini mah punya dulu. Biar kita memudahkan. Duit. Duit. 500. Mahal amat. Neng mahal Neng. Awal. 15.000. Masa namanya goceng doang. Ya namanya orang nawar belanja. Jangan kasihan banget 15.000 Neng ya boleh. 15.000 boleh. 15.000 masa? Enggak lah, jangan. Ntar lu ganti ya. Iya. Lu ntar ganti kapan? potong gaji ya, potong gaji. Potong gaji apaan? Orang gaji lu seemprit. Mau dipotong apa lagi? Yang banyak. Ganti kalau ada jodoh yang lain. Cepetan dong. 300 kali Neng 500. 300 Neng adanya. Nggak apa-apa ya. 300 ya? Iya Neng bisa sampai ke rumah. Gimana ya? Ya udah deh. Enggak apa-apa deh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa, pe nggak mama lu main rebut juga. Handphone cakep Neng. Hmm? Makasih ya Neng. Iya, sama-sama. Kalau boleh tahu sekalian ntar kalau apa-apa gitu. Iya. Tanya nomor rumah Neng gitu. Nomor rumah, nomor telepon. Iya nomor telepon, nomor alamat rumah. Ya, enggak ada nomor rekening ada. Nomor rekening. Hmm? Nomor rekening. Iya, orang dia bukan orang listrik. Iya. Makasih banyak ya. Ya. Mbak. Shh, Mbak. Sini. Jangan langsung pulang aja. Iya? Itu tas make up-nya ketinggalan. Ini bukan tas make up. Ini apa? Ini baterai handphonenya. Deh ya, saya pulang dulu ya. Makasih. Baterai handphone. Hah? Canggih. Canggih parah. Mantap gimana? Asik. Wah, buset. Mobil aja akinya atuh. Dia pakai ada tambahnya aki yang bontot. Sampo. Kayak jual kue lo teriak-teriak sampah. Sampo. Ada.
Assalamualaikum si Adil. Tuh. Kerjaan aja segala mentak ngumpet. Bang ini. Wah. Ada cewek bang. Gue juga nyium baunya. Bisa tahu di mana nih boy? Ya kalau bau nastar anget juga cewek. Bang, cewek cakep tuh. Mau nggak? Enggak, Bener nih nggak mau bagi dua? ngantuk. Hah? Ngantuk. Bener nggak mau? Ya udah. Ya neng. Kenapa sih abang mesti disusulin? Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa ketemu tomcat? Mas, seborokan. Nggak apa-apa lah. Yang ngomong orang cakep ini. Ini ada neng. Nemenin ya. Iya, sendirian. Nemenin. Udah tidur aja, tidur. Siapa sih? Sadar. Sendirian kangen ya sama abang ya? Biasanya abang keliling-keliling. Astagfirullahaladzim. Kangen. Sorry lah ya. Gini kan abang petugas juga nih. Petugas? Petugas apaan? Petugas kebersihan, masa petugas pajak? Petugas kebersihan. Mukanya aja tuh belum dibersihin. Gak usah goda-goda saya deh. Kalau mau ngomong orang cakep. Nih, malam minggu kosong apa tanggal 25 kosong? Oh, penuh dong saya. Mau nggak jadi pacar abang? Ih! Oh my God. Saya sama Anda jadi pacar. Iya, itu cakep banget itu. Amat. Ih, nggak mau. Itu cakep banget, Neng. Gila, Neng. Badan Neng di sini sendirian. Gak ada siapa-siapa, ini abang nemenin. Ih, Masa saya mau sama centong nasi? ya kenalan dulu. Biasanya kan orang ya begitu-begitu dulu lah, ntar akhir-akhirnya ujung-ujungnya. Ih, nggak usah goda-goda. Enggak, biarin aja. Ih, malu-malu gitu. Nggak usah pegang-pegang saya. Kalau goda-godain saya lagi, saya bilang pacar saya loh. Iya, pacar. Gak apa-apa. Bener ya? Ini kan pacar. Udah diam. Jangan kemana-mana, awas. Jadi patung dong. Udah sih, lu kenalan. Tunggu hasil aja ya, ntar ada ceritain. Tuh, dia tuh godain aku. Ini orangnya. Tadi meluk-meluk aku, terus nyol-nyol aku. Lu meluk-meluk cewek gue, hah? Cuek-cuek cewek gue. Gak gue beri lu, hah? Itu bapaknya tuh. Oh, ini bapaknya. Bangun lo, bangun. Hah? Ada Nih apa? anak lu nih. Didikan lu kagak benar. Sini. Gua lagi ngomong. Lu gak tahu gua siapa? Gua rocker. Nih. Dengerin rocker tuh. Cewek gua digodain sama dia. Permasalahannya gimana nih? Tenang dulu. Cewek gua digodain sama dia. Sama anak lu. Nah, lu bapaknya kok diem aja? Enak aja bapaknya. Lepasin. Udah antem. Mau kemana lu? Kondangan. Mau kemana lu? Ha? Kenalin hasil gaji sampah berapa sih? Iya. Ya kan? Masa berapa? Terus Pilihin, ini kan bisa kita kilo-kiloin. Oh, Ya gitu kan? banget. Ya iya. nah kita kilo-kiloin. Lumayan buat penghasilan tambahan kita ya. Ya iya. Itu ya. Jadi enak. Ada-ada aja emang sih bos. Itu coba periksain. Cemerlang. Pilihin. Kan jadi enak. Macem-macem aja kiper Arsenal pakai buang kolornya di tempat. Macem aja. Tahu deh. Tuh, rapiin koran-koran. Ini lagi mau dirapiin, udah tenang aja abang yang milihin. Nih, kemarin. Tuh. Abang kemarin. Tuh. Oh. Jadi aur-aur gitu aja. Ya. Ya nih, buat tambah-tambahan kita berarti. Iya. Dik, rumahnya. Ini baru nih punya bos kayak begini pikirannya cemerlang. Iya dong. Apaan? Koran. Tas nih. Nih, 3.000. Tuh, you can see. Ini. Tuh, kan ngumpul jadinya. Ayo. Tapi kalau begini-ginian kiloannya berapa ya? Oh, pas nih buat lu.
Tuh, ini bisa buat MC nih kalau ada acara Samsa sedunia. Canda. Yang bercanda orang. Canda mulu heran. Lu ini isinya kolor mulu. Tahu nih siapa yang buang sampah sih. Ah, gak bener nih. Masih Lu dorong-dorong gua kan lagi kerja gini. Wah. dorong mana? Nah, ini bikin kotor beta pung rumah. Orang Madura. Madura apaan? Apa orang mana? Mau tahu? Iya. Nanti ya. Nanti. Bersambung berarti. Kalau udah ngomong repot. Berikut. Iya, Pak. Ini apa-apaan bikin kotor rumah nih? Ini saya lagi melindus, Pak. Saya kan tukang Milih. sampah. Tukang sampah. Iya. Sekarang tuh banyak orang ngaku-ngaku tukang ini, tukang ledeng, tukang listrik. Totonya maling kundang. Kundang. Jadi batu dong. Nanti jadi maling kundang. Ini nggak pantas kalau jadi batu, Pak. Pantes ya? Jadi termos. Oh kan? Serius? Ya iya, Pak. Bapak jangan nuduh saya maling-maling begitu dong. Ini bersihkan. Lah, Rapin, Pak, rapin. Ini rumah beta. Beta pung rumah. Oh, bajunya baju satpam ya. Unjuk Pengrumah gimana, Iya, yang punya rumah kan lagi pergi, jadi pemiliknya ya satpam. Emang begitu orang. Bersihkan, Iya. bersihkan. Bersihkan. Jangan diberantakin gitu dong. Istirahat. Istirahat gak sih? Istirahat. Istirahat. Tarik aja dong. Jangan tarik aja situ yang darahin gimana? Istirahat dong. Capek nih. Kerja mulu. Aduh. Ngopi enak nih. Abang kan suka kopi nih. Menebak-tebakan dah. Iya. Kopi apa yang ada di kepala? Mana ada? Kopi di gelas. Ya ada dong. Masa? Ada. Kopi apa? Nyerah. Kopi ya. Kopi mah nggak bisa diminum. Buat orang pakai itu mah. Ya namanya juga tebak-tebakan bang. Suka-suka dong. Kopi apa yang taruh di ubin? Di mana-mana kopi di gelas bang. Loh, ada. Kopi apa? Kopi tumpah. Biar. Iya, brown deh. Wah. Bang. Woi. Cilok ya? Kopi. Oh ya itu saya mau beli kopi. Kopi. Tenang aja. Berapa? Lu kopi gue bayarin. Ya. Kopi segelasnya berapa? Wah. Ya. 2.000. Itu pas. Murah. Berarti Anda aja yang bayar. Oh, punya duitnya. Ada dong biar sedikit. Kalau begitu bikin 4 ya. 2 minum di sini, 2-nya lagi dibungkus. Ini cakep tuh. Menambah tenaga. Iya itu. Jadi strong badan penuh dengan kafein. Bikin kopi bikin layangan lama amat nih. Akhirnya jangan banyak-banyak. Kata temen saya tenggelam. Betulan. Oh kan, masih. Lah masih. Orang Jepang. Enak banget. Oh, harum. Harum. Apa? Kok jadi tambah penuh airnya? 2 lagi dibungkus ya, jangan lupa tuh. Yang 2 di sini, 2 bungkus. Pasin. Tangan lu yang dihirup. Nah, udah bayar. Lah, berapa semuanya? Abangnya mau pergi. Lalu mau jalan. Dek, berapa semuanya? 8. Balik. Kurang. Kurang gimana sih? Kan ini 4 ya? 4. 4, jadi 8. 8. Masih ada kembalian 2.000. 2.000. Harganya 20.000. Kurang. Hah? Apa ini?
Apa itu? Pakaian bini nggak ada itu. Ini taman wisata mahal, Bang. Mahal gimana? 2.000 ini. Ini gelas segini. Nih, tuh 2.000. 2.000. Tuh 4. Tuh. 8.000. Gimana? Ah, kagak tuh bilangin temen gue nih. Bilangin aja mau kopi segitu. Iya. Bilangin, panggil temen lu. Hei, mari. Ada rese nih. Apa, Din? Tuh, dia Kenapa nih? Kenapa? di kopi kurang. Terus? Dia marah-marah. Lo minum kopi? Lu ya? Hah? Berani-berani lu nggak bayar gua. Nggak bayar gimana? Itu teman gue. Lah siapa yang ngopi? Siapa yang ngopi? Ini gua mana ada tampang ngopi. Lu yang ngopi? Lu ya? Kan tadi Anda bilang Anda nggak doyan kopi, Anda doyannya susu. Abang yang nawarin. Enggak, Bang. Model begini suka bohong. Nah, gimana? Bayar. Bang. Bayar Jangan ya. mewek, ayo bayar. Lu berdua lagi dah sendiri. Lu nggak tahu siapa gua di sini, ha? Gua yang pegang di sini. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Mas. Ayo dorong. Ada cewek. Enggak, yang kecil ini. Sok tahu lu sombong lu. Lah iya, saya Mbak. Udah sana. Yes.
kuat. Kuat nggak? Kuat dong. Kuat ya? Mau temenin saya nggak? Bantuin saya gitu. Mau. Nih, bener ya kuat ya? Iya. Ya, Mau ngapain buka baju? lah kan tadi katanya Mbak bilang kuat. Mau nemenin saya, ya saya mau. Maksudnya saya angkatin tuh sampah yang ada di dalam. Kuat nggak ngangkat sampahnya? Iya, iya. Makan sampai. Makanan telah tiba. Kita makan. Furniture mana ya? Nah, kita juga pengen kayak orang-orang. Kita di lapangan furniture gimana sih? Ini meja. Oh, meja. Lu pernah makan coklat yang ada kacangnya? Gimana mau? Tebel. Meja dong, meja. No, dus. Kita cari. Ambil dus. Ini dulu. Ada, ya ada. Ini taruh bawah. Nih, nggak pedes nih. Kok nggak pedes? Karetnya atuh. Oh. Jangan dibuang karetnya. Buat apaan? Buat apaan? Kumpulin. Kalau 2 truk mahal jadi duit. Buat aku belum melar, Bang. Woi, saya. Ngapa sih katanya udah ada? Peraturan. Peraturan ada aja lagi Kang sampah. Wah, itu harus ada peraturan biar kang sampah juga. Jangan semaunya aja. Nakal. Terus kudu apa peraturannya? Pegang. Semut bakok ngelewain gue. Lagi ngobrol. Emang ada lidahnya. Dibiarin aja. Nih, kita tadi lu patungan berapa? 2.000. 2.000. Saya Goceng 5.000. per jari 1.000-an. Paham? Per jari 1.000-an. 1.000. Berarti saya Berapa jari? 2.000 Berarti? jari. Ya iya. 5.000. 1.000. Udah gede-gede banget lagi. Ini baru lu yang ngomong. Bulan puasa anak kecil ngubur tangan gue nih. Buat apaan? Dikata pisang buat kolak. 3.000, 4.000, 5.000. 5.000, 5 tangan. 5 tangan. Oke? Jadi saya 2. Iya 2.000. Aduh. Cuci tangan. Ingat, walaupun tukang sampah, kebersihan harus kita jaga. Untuk orang lain dan untuk diri kita. Para diri sekalian yang ada di sini. Kadang mason, atu apa? Jangan begini juga, lu kan cuma 2. Gini. Nih, nyuci ini coba. Tahan dulu. Tunggu kode. Duduk dulu. Teh manis pakai es. Kan restoran. Telurnya dipindahin ke lo. Kan, nih 5.000. Eits. Tuh. Lu pakai apaan kok banyak? Bangun, Bang. Kenapa? Ini daun singkong pakai spray nih. Banyak loh. Bohong lu. Iya.
Ayo. Ambil lagi. Lah iya. Aman. Tangga udah ada. Aman. Akhirnya sampai juga kita. Sampai mana? Sampai Ah. Alamat jalan apa nih? Sepat apa Gurame? Sepat ke Gurame. Kayaknya Gurame. Ini sepat. Ya udah sepat aja deh. Sepat aja deh. Gimana lu? Habis Gurame habis sepat. adanya sepat aja. Gurame kecil, Ah. sepat kecil. Sepat kecil. Gurame gedean, bisa kita makan berdua. Nah, abang mau yang bakar apa yang goreng? Nih kita mau ngerjain listrik, apa mau makan siang? Lah, kertasnya mana? Kertasnya pakai dia hilang sih. Makanya tuh kalau pilek, kertas jangan dibuat. Lapius. Lu nggak menungguin ini segala kering. Masih gimana? mending gua belum apa-apa. Dulu yang nyari alamat, Siapa? kita udah nyari, udah dapet rumahnya. Nggak tahu salah rumah duka. Mana penghuninya diajak ngobrol dia mah. Orang mati. Lah iya. Coba lu suruh. Kalian gedor-gedor. Orang datang kemarin kita gedor-gedor salah. Orang agak ada. Kita ketok. Orang agak nongol. Ke rumah kosong. Ham-hamba di ham. Nah, ini. Sepatinya. Aryo. Lu ada nggak orang? Tunggu. Ham-hamba di ham. Ada orang tidak? Wah. Kalau orang kaya jauh nih antara pintu sama rumah. Gimana nih? Naik aja, naik. Lu kecilan. Naik. Ke tangga. Lah iya naik pakai tangga. Emang pakai rapot. Cuma tolak. Gini ya? Iya. Angin. Iya. Tunggu dulu. Rapi. Ya, sip. Aduh. Kita teriak-teriak ya. Nah, ini siapa yang naik nih? Lu apa gua? Nanti penjajan ini kasih. Ya udah. Apa dia? Pak? Halo? Abang tangganya. Hei, tangganya. Tangganya. Ayo masuk aja lagi lu. Oh, permasalahannya. Apa? No, ada kabel telanjang. Yang berdua begini? Ya iya, dipikir di pantai kali. Telanjang aja. Belum pernah digigit kepiting deh. Berarti harus dianuin dong. Dibungkus. Dipupus. Rengginang. Itu digabungin dulu, baru dibungkus. Karetin dah, anterin ke Mak Iro. Nah. Ya naik. Tuh gua ambil kata itu bos udah kayak tadi. Yang sanggup di gerbang. Gua nggak bisa naik. Emang kenapa? Rapotnya merah. Ya, emang sekolah. Tahu kan kemudian. Gua naik, tapi lu pegangin tangga. Ya udah pasti dong. Udah pasti gimana? Ada naik berat. Tapi kalau main naik aja, itu salurannya kemana? Saluran apanya? Saluran got, di saluran itu kabel. Nah, kalau gua mau nemu setrum, kalau ke setrum repot. Maksudnya? Daripada ke setrum mendingan ke Bandung belanja. Tuh. Tanya deh tuh. Mbak bawa saklar, bawa saklar. Mbak, tahu saklar?
no. Ah. Ya, ini saklar saya. Oh. Nggak sama. Ini saklarnya mas, nggak pencet pilih yang mana terserah mencetnya yang mana. Emang kita main kuis suruh milih? Ini taruhan nyawa ini mbak. Jangan main-main ini. Saya sambit ya. Apa gua? Iya maksudnya yang bener jangan bercanda. Ini anak kecil bapak tuh KDRT ini namanya. Kecil apaan? Bini aja 6. Yang mana? Nah ya udah. Wah, Itu udah baru mati. udah mati. Pegangin. Iya. Yang bener. Ini soalnya nggak lupa. Selotip. Saya. Ini nanya apa? Tadi situ nanya apa? Selotip. Saya. Kalau situ Abdul Latif. Ini selotip. Dalam. Tuh, di tempat tidur lu tuh. Wah. Kan kalau gua nggak kerja lu tiduran ya. Mau yang gede apa yang kecil? Yang kecil. Kenapa saya pilih kecil? Kenapa? Teman saya kecil juga. Pegangin. Ya. Baru nutup itu. Nutup itu, pegang. Bahaya nih. Mas temennya terbungsat nih. Pegangin. Pegangin. Jangan meleng. Pegangin. Ya ampun. Udah kira bling-bling bintang. Yaudah mas ya udah tahu kan ya yang sakapi ya saklar. Ya. Tinggal ya mas ya. Ya. Nah. Nggak apa-apa pak, ini hal yang biasa. Kecil buat kita pak. Dul. Lu ngomong apa? Katanya abang hebat. Mantap. Saya hebat, Pak. Mau dikasih duit kita nggak? Oh. Enggak. Mau main lendong aja. Kenapa sih? Lu ngerem mendadak lu, kayak angkot lu. WC. Kenapa? Agak tahan mulus. Mules mulu. Tanggung kita mau ngerjain AC di Ini kamar udah sana. nggak tahan juga bang. Tadi pagi habis makan rujak. Rujak? Habis makan rujak cuman nggak ada buahnya. Itu namanya makan sambel. Kalau main anak belum cukup umur. Mas, tolong dong, mau buang air pelan. Mbak, jangan. Mbak, jangan. Ini terus digimanain? Diolesin gini. Om, maaf om. Yang benar. Udah. Mata lu liatin roti mulu. Lewat aja. Ya maaf om. Oh my god. Ini tukang listrik stres kali ya. Tadi udah cari masalah nih. Udah pasti belum sana? Minta sini. Harus sih bang. Tapi, Anda agak yakin. Kalau roti dipakein selai coklat enak bang. Roti listrik. Agak yakin aja ke sana. Di sebelah sana. Apa roti? Iya sebelah sana. Putar balik. Sana. Ke belakang. Maaf lagi nih om. Mau kemana lagi nih? Ini apa-apaan sih? Sebelah sana. Oh my god. Jadi tukang listrik juga. Udah lewat aja nih. Maaf.
Om, roti nyangkut. Gaspen nggak bang? Ini, mau nggak lihat apa emang nih, katan bat apa? Tang. Agak, tang doang kalau dikunyi sih gua mau. Orang kaya mah enak ya bang. Apa? Sarapannya makannya pakai roti. Iya. Kita Kenapa? mana bang? Kita belum sarapan ini kan kita ntar sarapan. Itu Makan apaan? kabel. Kan kita sarapan. Jadi Gatot Kaca kita bang. Iya. Enak buang air jadi kabel gulung. Dinamo gini tuh Hari ini kita makan kabel, besok baru makan enak. kabel lagi. Kata ini benar nih, Neng. Gue lagi asik-asik nonton berita politiknya lagi panas nih. Tiba-tiba TV gue juga ikut panas, mati deh, ternyata ada kabel yang putus. Oh. Bisa nyambungin nggak, Meng? Nggak dikompres aja TV-nya sekalian biar nggak panas. Iya, nanti pakai gas ya. Ini tolong Oh, ini. disambungin ya, Meng, bisa kan? Ya. Ya? Udah deh. Bisa ini mah. bisa banget kan? Tenang. Tolong. Nih, Apaan? lo bungkus biar nggak nyetrum. Siap bos. Pak Jelmi mau nonton TV. Ini berita politiknya lagi heboh nih. Di sana, bawa Hah? dulu. Di sana. Ya, Siap. tolong dibungkusin ya. Oke. Ding, gue pingin beres, gue pingin nonton berita politik lagi itu loh. Udah Oke? siap deh, ya. Gue tunggu ya. Iya, Bapak nunggunya di ruang tunggu. Ya. Oh. Ning nong. Kalau ke atas, nong ning. Ning nong, nong ning. Ning nong, nong ning. Yang nongkrong jenong. Beres. Iya dong, semua urusan yang bos ngasih ke Adul selalu beres, Gitu. selalu terlaksana. Jangan bikin malu lo kerja. Wah iya dong, emang tadi ini siapa sih namanya? Ini Pak ini, Iya. Bapak berikutnya. Itu apaan? Ini apaan? Hah? Iya, masa agak tahu ini gede. Kabelnya mana? Ini tuh. Kabelnya. Bungkus tuh kalau bos kurang pakai ini. Bisa. Enggak, bungkus. Lah, ya emang mau bikin pepes lah. Kurang ada lagi. Lah kalau pepes ikan mas enak. Ini pepes kabel, siapa yang mau makan? Ya apa? Bapak lo yang makan. Bapak berikut ini ngomel lagi nih. Ini kabel sayang nih. Ya Terus kan? mau diapain? Lah bisa aja kalau lagi lapar lu sausin jadi. Iya bisa. Spaghetti. Ya bisa kita pakai lagi. Ini kan lo lurusin, lo rapiin, ya? Kalau dikupas-kupasin terus kita kiloin. Lo mau jual kok ini yang kiloan besi? Nggak usah, kita bisa pakai lagi. Ya, Beresin nih. rapiin ini tangga. Gua mau ke toilet. Ngapain? Udah 2 tahun nggak kencing-kencing. Beres kabel. Aduh, selalu lurusin kabel. Mas ceritanya. Kalau orang gede mah enak banget ngambil dulu. Mas, diminum dulu nih ya. Haus pan tadi. Iya, Mbak. ya. Kebeneran. Mbak, ini maaf banget nih Mama nih. Saya minta tolong Mbak. Tolong apaan? Tolong lurusin nih kabel. Lurusin. Iya. Apa haus banget ya? Iya, saya masih ada kerjaan yang lain, soalnya beberes yang lain. Ya, oke sip. Saya bantu Makasih ya. banyak ya Mbak. Sama-sama. Air bening amat Mbak. Bening kayak saya ya. Tenang. Kan habis kencing kok tahak. Peminum. Deh, mana? Ya beres. Hah? Tenang, tinggal tangga doang kita bawa. Tangga doang kita angkut. Tangga doang. Tangga doang. Kabelnya. Anu udah minta tolong Pak Bos. Siapa? Sama Bu Yen. Woi, panggil dong. Panggil. Panggil kita mau ngurusin lagi yang Bu lain. Yen. Iya bentar Mas. Kabel udah kelar. Bentar. Kita ada mau caw nih. Di sini. Pegang. Kunci gue, gue mau nyanyi. Gimana Bu Yen. Iya mas. Oh. Ini udah saya lurusin tadi. Kabel ngurusin. Iya, tadi kata dia suruh lurusin. Kabelnya ini udah saya lurusin nih pakai catokan.
Waduh, mana panas lagi ya. Ini ya emang rambut rebonding. Ini nanti koset kalau dipakai. Aduh, panas banget lagi dah. Bandin. Kan bersihnya di sini, kok duduknya di sono? Serah gue, pantat gue. Minuman ya. Aus. Masa gue buat tenda? Aus nih. Sama. Gue buat minumannya kenapa? Karena diriku haus. Bagi dong, boleh nggak? Bagi gimana moteknya? Lo kena kerupuk enak nih bagi nih cetak nih. 11 orang mau pecah. Bagi nyedot dikit dah ya. Abang kan gede, bisa nahan aus. Aneh Kalau kan nyedot mintanya jangan sama saya. sama siapa? Supir tinja nih. Yang berisik. Yang punya rumah lagi tidur. Biarin orang lagi keluar. Bagi apa? Nggak cocok ini minuman luar negeri. Apaan sih bang? Luar negerinya? Ini Srikaya campur Campur apa? Sri Mariati. Airnya dikumpulin, digabungin. Kok Mariati begini sih? Ya, masa Mariati begini? Gimana sih? Bang, abang kan udah Lah, elah kagak minum nih. Tuh, lihat tuh. Gak bisa tuh. udah gede, bisa nahan aus. Kan masih kecil enggak ya? Kecil apaan? TK lu barengan di Ponorogo. Casing lu aja. Bagi dikit dah. Tangan lu nih. Kok tangan? Enak ya? Enak. Rasa telunjuk. Waktu anak kita masih kecil, kita tidak selalu tahu potensi mereka. Tantangan pasti ada. Karenanya, beri nutrisi penting dan dukung mereka untuk jadi hebat dengan caranya. Sekarang, lihat anakku Karina. Tidak perlu coba superhero kan untuk menyelamatkan banyak nyawa? Wife S26 percaya semua bisa jadi hebat. Stop ibu, udah ngasih yang nomor 1. Yang nomor 1? Nomor 1 urutannya itu kandungan utamanya, Energi Milo. Energi tahan lebih lama dengan susu sapi asli dan rasa coklat aslinya, favorit anak ibu. Pilih Energi Milonya hanya 2.000. Bernard Bear pada hari dan jam berikut di JTV. Stop ibu, udah ngasih yang nomor 1. Yang nomor 1? Nomor 1 urutannya itu kandungan utamanya, Energi Milo. Energi tahan lebih lama dengan susu sapi asli dan rasa coklat aslinya, favorit anak ibu. Pilih Energi Milonya hanya 2.000. Saya tahu kamu tinggal di mana. Jangan main-main. Nyawa Rini terancam dan ia masuk ke dalam rahasia sang kakak yang semakin gelap. Udah jelas-jelas Pak, ada orang yang ngincer HP kakak saya, nerobos rumah saya. Second Account setiap Rabu dan Kamis jam 11.15 malam di JTV. Hanya kemurnian yang bisa menjaga dan memulihkan kondisi. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Coba lihat bibirnya. Hah? Kamu ya? Kok kurang ajar? Emang gigi saya kurang ajar? Kan ibu sendiri yang mau ngeliat gigi saya. Gigi kamu itu berantakan. Bibir kamu juga mantap. Gak apa-apa Del, gigi gue berantakan. Yang penting bibir gue mantap. Mantap itu makan tempat. Lebar dong. Berani-beraninya kamu ya pengen jadikan saya istri kamu? Kata siapa bu? Kata Adel. Iya Mon, kan lo sendiri yang bilang. Katanya lo dapat bisikan Bu Alinda, Bu Alinda. Diulang lagi bu, Bu Alinda, Bu Alinda. Ya emang begitu sih bu. Soalnya selesai saya sholat istikharah, saya dapat bisikan. Mon, lo cocok sama Bu Alinda, Bu Alinda. Diulang nggak? 2 kali. Mon, lo cocok sama Bu Alinda, Bu Alinda. Kamu tahu sholat istiqoroh itu buat apa? Tahu. Kalau nggak tahu masa saya sholat. Itu sholat kalau kita lagi bingung memilih. Iya, tapi itu dengan catatan saya atau Alinda suka sama kamu. Terus kamu bingung milih yang mana. Saya dengan Anggun itu nggak suka sama kamu. Saya itu bos kamu. Kamu itu menghina saya kalau kamu pengen jadi suami saya. Apalagi saya merasa sangat
sangat terhina. Bisa-bisanya kamu bilang nggak mau sama saya. Ya terus gimana dong? Orang yang dibisikin cuma satu nama, masa dua-duanya harus saya kawinin? Kecuali kalau ada salah satu yang rela mau saya madu. Kurang ajar kamu ya. Kamu saya pecat. Mon. Nasib lo apes banget. Kamu juga dipecat. Kok saya dipecat juga, Bu? Kamu kan temennya dia. Tadi kamu juga kan yang nyomblangin dia. Mon, maksud gue mau nolongin lo, jadi apes juga gue. Tapi nggak apa-apa, Del. Cuma dipecat doang. Tapi nggak pakai ditampar kan, Bu? Ya enggak lah, Mon. Orang adegan ditampar pasti disensor, kecuali dijewer. Oh gitu. Tadi dibisikin 2 kali. Bu Alinda, jewerin 2 kali. Katakanlah cinta lewat bunga. Selama masih ada cinta, berarti bisnis bunga akan terus hidup. Semua orang di dunia kan punya cinta. Berarti semua orang butuh bunga. Kamu lagi ngapain, Mon? Temon mau bisnis bunga, Tante. Lihat aja di film-film. Perempuan-perempuan tuh suka kalau dikasih bunga. Mon, daripada lo jualan bunga mawar, lebih baik lo jualan bunga kantil dan melati. Bunga melati dan bunga kantil kan buat ditaruh di kuburan. Emang siapa yang mau ziarah? Nih, Tante sama Abdel kan mau ziarah, Mon. Tante barusan beli bunga melati sama bunga kantil karena Tante sama Abdel mau ke makam papanya Abdel, Mon. Tapi temen kan malu, Tante. Masa orang kayak temen disuruh jualan bunga buat ziarah? Ini bukan masalah malu nggak malu, Mon, tapi masalah kecocokan. Kecocokan apaan? Tampang lo kan horor tuh. Nah, lo cocok dan pas untuk jualan bunga melati dan bunga kantil karena dipakai di ziarah kubur. Emangnya orang mau ziarah doang butuh bunga? Orang yang lagi pacaran juga butuh bunga? Iya sih, Mon. Tapi wanita zaman sekarang itu lebih suka bunga deposito dibanding bunga-bunga begituan, Mon. Atau lo jual bunga Rafflesia Arnoldi. Kayaknya cocok dan pas buat lo, Mon. Nah, dari namanya keren banget tuh. Kayaknya temen cocok jualan bunga itu, Tante. Rafflesia Arnoldi. Pasti diambil dari nama Arnold Schwarzenegger. Salah. Arnold itu diambil dari pedangdut Indonesia, Arnold Panggabean. Cuma Renault. Lagian lo tahu nggak artinya Rafflesia Arnoldi? Itu bahasa Latin. Artinya bunga bangkai. Baunya bau bangkai kayak bau lo. Emangnya badan gua bau bangke, Del? Sedikit. Bangke apaan? Bangkai temon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Din? Muka lu lecek gitu, kayak dompet tanggung bulan. Gue lagi ada masalah, Mon. Hari ini gue harus bayar kontrakan. Kalau enggak, gue bakalan diusir. Ya udah lu bayar aja. Jadi kan lu nggak diusir. Kalau itu gue juga tahu, Mon. Terus masalahnya apaan, Din? Masalahnya gue nggak punya duit. Duit gue tinggal 200.000. Nah, ada, Din, kontrakan yang harganya 200.000. Yang bener, Mon? Benar. Kamar mandinya di dalam lagi. Terus tidurnya? Di luar. Itu sih namanya toilet umum. Lu, Mon, temen lagi sedih masih dibecandain aja. Ya udah, Den. Mendingan lu jujur aja sama yang punya kontrakan. Bilang lu belum punya duit. Nggak bakalan bisa, Mon. Ibu pemilik kontrakannya galak banget. Kalau gitu, gue punya kiat-kiat untuk menghadapi wanita yang galak. Kiatnya apaan, Mon? Say with the flower. Wah. Apaan tuh, Mon?
ngerti lo. Katakanlah dengan bunga. Emangnya gue gila, sinting. Masa gue harus ngobrol sama bunga? Emangnya juga gue gila apa? Nyuruh lu ngobrol sama bunga? Maksud gue, segalak-galaknya wanita itu, Din, kalau kita kasih bunga, hatinya kelepek, kelepek, kelepek. Kelepek, kelepek, kelepek. Oh, jatuh, kepleset. Susah banget ya ngomong kiasan sama lu, Din. Hatinya itu tadinya galak, jadi luluh. Oh iya ya? Wah, bilang dong dari tadi. Dari tadi juga gue udah bilang. Ya udah deh, Mon. Gue minta satu ya. Apa lu, Din? Lu nggak lihat gue lagi dagang bunga? Oh, lu jualan bunga. Kirain lu habis nyolong dari pekarangan tetangga. Kalau gue habis nyolong dari pekarangan tetangga, ngapain gue terang-terangan jual bunga gini? Pasti gue udah diuber-uber sama pemiliknya. Tapi, Mon, lu kan udah gue anggap saudara sendiri. Masa gue minta satu nggak boleh? Saudara sih saudara, Den. Bisnis is bisnis. Ya udah deh, gue beli satu. Harganya berapa, Mon? Ya lu punya berapa? 200.000. 200.000 kok. Menunjuknya cuma satu, Den. Satunya lagi mana? Nih. Tapi kok mahal banget sih, Mon? Lu mau yang murah, tapi masuk penjara. Mon, apa hubungannya bunga sama masuk penjara? Den, lo kan mau bunga yang murah. Lo colong aja tuh bunga tetangga. Nanti kan ketahuan sama pemiliknya. Diterakin maling nih lo. Kenapa asal? Masuk penjara. Oh iya ya. Ya udah deh, gue ambil satu. Tapi kurangin dong, Mon. Jangan mahal-mahal. Ya udah. Hitung-hitung penglaris. 100.000. Nah, kalau gitu, gue ambil satu. Tapi bunga warna apa ya yang cocok buat wanita galak? Wah, kalau itu sih ilmu gue belum nyampe, Din. Lu coba aja salah satu. Kalau yang warna pink nggak mempan, pakai warna yang merah. Ntar kalau nggak mempan, gue bolak-balik dong. Ya, kalau lu nggak mau bolak-balik, lu beli sekali 2 aja. Oh iya ya. Wah, makasih, Mon. Ternyata lu bener-bener teman gue yang paling baik. Nih. Nah, gitu dong. Ingat, bunga lu ampuh kan buat meluluhkan hati wanita yang galak? Iya, gue jamin. Gue kan tukang bunga, mau lu ajarin. Ya udah deh, gue cabut dulu ya, Mon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggir. Kok gue yang minggir? Lu yang minggir. Kok gue? Ya lu mau gue tabrak. Oh iya ya. Edin, Ya. bunga. Hati-hati, Man. Bener juga kata Temon. Daripada gue harus bayar kontrakan 3 juta, mendingan ibu kontrakan gue kasih bunga yang harganya cuma 200.000. Jadi gue masih untung 2.800.000. Bisa ditabung deh. Ntar hancur lagi bunganya. Susah juga jualan bunga mawar. Lebih gampang jual bunga buat ziarah kubur kayaknya. Wah, kebetulan, Chris. Kebetulan apaan, Mon? Perasaan gua, lu nggak pernah betul, Mon. Kali ini gue betul, Chris. Iya. Sekarang apanya yang kebetulan? Coba lu sebutin. Kayaknya lu lagi jatuh cinta, Chris. Jujur deh. Wah, kok lo tahu sih, Mon? Ya secara gitu loh. Gue kan jualan bunga. Jadi gue paham mana yang butuh bunga alias mana yang sedang jatuh cinta. Iya, Mon. Gua lagi jatuh cinta. Ya udah, gue paham perasaan lu, Chris. Chris, mendingan lu kasih bunga buat orang yang lu cintai. Katakanlah cinta dengan bunga. Say with the flower. Wah. Ada kemajuan lu, Chris. Kirain gue doang yang maju. Muklis gitu loh. Iya, Mon. Gua pengen beli bunga lu 1. Berapa, Mon? Chris. Lu kan sahabat gue. Masa gue kasih harga? Buat lo gratis. Wah. Lu baik banget, Mon. Nggak nyangka di Jakarta
ada orang yang berhati mulia kayak lo. Meski muka lo nggak mulia, tapi hati lo mulia, Mon. Buat lo, Chris. Wah, gimana gue membalas kebaikan lo nih, Mon? Chris, dalam persahabatan itu biasa hidup harus saling tolong-menolong. Oke deh, Mon. Kalau lo butuh pertolongan, hubungi gue, Mon. Iya, Chris. Sekarang gue butuh pertolongan lo. Pertolongan apaan, Mon? Gue butuh modal buat tambahan bisnis bunga gue. Ya udah, lo butuh berapa? Ya, lo punya berapa? Ya, gue ada sini, Mon. 1 juta. Ya, 1 juta gue butuhnya. Banyak amat, Mon. Masa bisnis bunga 1 juta? Tadi lo bilang, kalau ada pertolongan, hubungi gue, Mon. Sekarang gue udah bilang, protes lo. Iya, Mon. Tapi buat makan besok gue gimana? Ya elah, Chris. Masa harus gue jelasin berkali-kali lagi sih? Kalau lu nggak punya uang, ya lu kasbon sama Pak RW. Oh iya ya. Yaudah deh. Nih, Mon. Nah, gitu dong. Tapi inget ya, Mon. Ini buat modal beli bunga. Iya, gue juga tahu. Orang gue yang mau bisnis bunga. Ya udah, Mon. Gue mau ke tempat pacar gue dulu. Say with the flower. Katakan cinta dengan bunga. Ya, Mon. Lumayan, dapat 1 juta lagi. Jualan bunga nggak laku, nggak masalah. Percaya tidak percaya, kita hidup berdampingan dengan para makhluk tak kasat mata. Semua kisah-kisah mereka terus menjadi misteri dan melegenda seiring usia. Hal itulah yang terkadang justru membuat suatu tempat atau situs bersejarah semakin menarik untuk dikunjungi. Seperti beberapa tempat yang akan dibahas dan ditelusuri secara lebih mendalam lagi dalam Legenda Sang Penunggu. Misteri dan legenda Sungai Lematang. Setiap provinsi di Indonesia memiliki destinasi wisata unggulannya masing-masing. Baik itu destinasi wisata alam maupun destinasi wisata yang menyimpan kisah bersejarah. Seperti halnya Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai salah satu ikon wisata alam yang terkenal di Palembang, yaitu Sungai Musi. Sungai Musi memiliki aliran sungai sepanjang 750 km yang menjadikan sungai ini sebagai sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Sungai Musi dan Jembatan Ampera merupakan 2 ikon kota Palembang yang tidak bisa dipisahkan. Jembatan Ampera yang dulunya bernama Jembatan Soekarno menjadi penghubung antara 2 kawasan seberang ilir dan seberang hulu kota Palembang. Sungai Musi merupakan urat nadi kehidupan kota Palembang sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Aktivitas warga Palembang tidak pernah lepas dari sungai tersebut. Tak heran jika jejak sejarah Palembang banyak ditemukan di sepanjang sungai ini. Sungai Musi disebut juga Batang Hari 9 yang berarti 9 sungai besar. Pengertian 9 sungai besar adalah Sungai Musi beserta 8 sungai besar yang bermuara di Sungai Musi. Adapun 8 sungai tersebut adalah Sungai Kowering, Sungai Rawas, Sungai Batang Harileko, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Lematang, Sungai Semangus, dan Sungai Ongan. Dari ke-9 sungai besar yang bermuara di Sungai Musi, salah satu sungainya yang menyimpan sejumlah kisah supranatural adalah Sungai Lematang. Sungai Lematang mengalir melewati 5 kota dan kabupaten, antara lain Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Prabu Mulih, dan Kabupaten Muara Enim.
Di sungai ini pernah ditemukan jenis perahu zaman dahulu yang disebut biduk. Kapal kayu kuno tersebut diyakini oleh warga setempat sebagai bekas peninggalan zaman kerajaan. Bahkan, warga menduga kapal kayu kuno tersebut terdapat harta karun yang tertimbun tanah. Dahulu, sungai ini sering dilewati kapal roda lambung yang menelusuri daerah dan singgah untuk menjual barang dagangan. Semakin dangkalnya air membuat Sungai Lematang tidak dapat dilewati kapal roda lambung. Sungai Lematang saat itu belum memiliki nama. Aliran sungainya yang cukup deras dan dalam sehingga banyak para saudagar serta pembesar Belanda berperahu hilir mudik di Sungai Lematang. Tak hanya menyimpan sejarah sebagai jalur perdagangan, Sungai Lematang juga menjadi salah satu sungai yang menyimpan sejumlah kisah menyeramkan. Sungai Lematang disebut-sebut telah menelan belasan korban tenggelam yang tenggelam secara misterius. Konon, banyak masyarakat sekitar sungai yang mempercayai adanya kekuatan gaib yang menjadi salah satu penyebab banyaknya korban tenggelam di sungai tersebut. Menurut pengakuan salah seorang warga yang pernah memancing di Sungai Lematang, saat ia memancing, ia malah mendapatkan seekor anak buaya. Sejak kejadian tersebut, warga itu mengaku terus merasa was-was dan sulit tidur karena bermimpi didatangi oleh seekor buaya besar yang seakan menyuruhnya untuk mengembalikan anak buaya tersebut ke Sungai Lematang. Akhirnya, warga tersebut pun mengembalikan anak buaya yang ditangkapnya tersebut ke tempat semula ia menemukan buaya tersebut. Semenjak banyaknya korban tenggelam dan penemuan buaya tersebut, banyak warga setempat yang mempercayai bahwa konon di sekitar Sungai Lematang terdapat sebuah kerajaan buaya gaib. Salah satu peristiwa korban tenggelam yang cukup misterius di Sungai Lematang adalah kejadian yang menimpa seorang pemuda yang sempat menghilang selama 38 hari di aliran sungai tersebut. Saat pencarian pemuda tersebut telah dihentikan, secara misterius jasad korban tersebut muncul dan ditemukan oleh warga di tempat awal pemuda tersebut tenggelam. Anehnya lagi, peristiwa yang dialami oleh pemuda malang tersebut terjadi di saat aliran sungai tersebut sedang surut. Bahkan diketahui secara lebih lanjut, pemuda tersebut bisa berenang dan dalam keadaan tubuh yang segar bugar. Entah hal apa yang membuatnya harus mengalami peristiwa naas tersebut. Selain kejadian tenggelamnya seorang pemuda tersebut, masih banyak korban tenggelam lainnya yang dicurigai terdapat campur tangan makhluk-makhluk astral penunggu sungai tersebut. Bahkan di sungai ini pernah menjadi lokasi pembuangan mayat sepasang ibu dan anak yang menjadi korban pembunuhan yang kerap menambah nuansa angker di sungai tersebut. Selain Sungai Lematang, salah satu sungai yang terdapat di Riau yaitu Sungai Rokan juga dihuni oleh buaya betina yang cukup ganas. Sebuah peristiwa mengerikan menimpa seorang anak berusia 13 tahun yang hendak mencuci kaki di sungai tersebut. Naasnya, saat anak tersebut hendak mencuci kaki, tiba-tiba saja seekor buaya besar muncul dan menerkamnya. Teman-teman yang pergi bersama anak tersebut pun tak berkutik ingin menolong temannya tersebut. Akhirnya, dilakukanlah sebuah ritual pemanggilan sang buaya tersebut oleh seorang pawang buaya. Dalam ritualnya, pawang buaya tersebut menyebutkan nama Muhgi, yang konon merupakan nama buaya betina yang diduga telah menerkam korban bocah tersebut. Usai menyebutkan nama Muhgi sebanyak 7 kali, kemudian sang pawang tersebut menyemaikan berbagai macam bunga yang dilemparkan ke arah Sungai Rokan. Dan salah satu pakaian bocah tersebut untuk dilemparkan ke dalam sungai tersebut. Setelah melakukan ritual tersebut, dalam hitungan menit, sang pawang beserta ribuan warga yang menyaksikan pemanggilan buaya tersebut sempat geger karena salah satu buaya berukuran 3 keping papan perlahan muncul ke permukaan. Namun karena kondisi masyarakat ramai dan berisik, konon sang buaya yang sudah sempat mendekat dan menampakkan diri itu kembali menghilang dan enggan menampakkan diri. Ku dengar tadi abang berantem sama Kak Laras. Bening aku. Masa si Laras minta dibelikan motor?
Ya, coba dibeliin motor, kenapa Bang pening? Abang kan direktur, duit banyak, apa susahnya? Bukan gitu Lolo, masalahnya si Laras itu minta dibelikan motor untuk si Dio. Hah? Kalau Dio bawa motor ngebut-ngebutan, kayak mana? Umur segitu kan masih sering kepancing emosi. Kalau dia celaka, kelar dunia. Ingat, jangan izinkan mengendarai sepeda motor kepada anak di bawah umur. Indonesia adalah negara yang indah dan sangat kaya akan sumber daya alam. Namun, tak sedikit penduduknya terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Setidaknya 50 orang meninggal setiap harinya. Indonesia yang kaya dalam kondisi darurat narkoba. Nyatakan perang pada narkoba. Pesan ini disampaikan oleh GTV. Asal-muasal nama Jurang Tangis didapat karena sering terdengarnya suara tangisan seorang perempuan di sekitar jurang yang memiliki kedalaman 18 meter tersebut. Kisah angker tersebut konon dilatar belakangi oleh kisah tragis yang dialami seorang gadis yang meninggal di kawasan Jurang Tangis tersebut. Konon, gadis tersebut berada di kawasan tersebut sedang menunggu kekasihnya datang. Namun naas, begitu kekasihnya tiba di sana, gadis itu justru didorong masuk ke jurang oleh kekasihnya sendiri. Akibatnya, kepala gadis malang itu pecah karena terbentur batu dan akhirnya gadis itu pun tewas seketika di jurang tersebut. Konon suara tangisan yang kerap kali terdengar dari arah jurang tersebut diyakini sebagai arwah gadis tersebut yang kini disebut-sebut menjadi penghuni Jurang Tangis. Hingga kini, warga sekitar dan para pengguna jalan tak jarang melihat sosok gadis yang muncul di tepi jalan dan dituduh sebagai penyebab kecelakaan di jalur hutan Baluran. Yang dikenal sebagai Jalur Tengkorak. Jalur ini disebut sebagai Jalur Tengkorak karena jalur alas Baluran yang menghubungkan Situ Bondo dan Banyuwangi ini memiliki panjang sekitar 25 km. Dengan kontur jalan yang bervariasi, mulai dari tanjakan, blind spot, turunan, dan kelokan. Jadi tak heran selain hal-hal di luar pengaruh supranatural, kontur jalan yang seperti itu kerap kali menyebabkan terjadinya kecelakaan. Sehingga banyak masyarakat yang mengaitkan kejadian ini dengan peristiwa tragis yang menjadi misteri Jurang Tangis tersebut. Seperti kecelakaan beruntun yang menimpa 6 kendaraan sekaligus yang pernah terjadi di kawasan Jurang Tangis tersebut. 6 kendaraan tersebut yakni 2 bus pariwisata yang membawa rombongan guru asal Gresik, 2 truk, sebuah MPV dan 1 mobil pick-up. Akibat kecelakaan itu, 1 orang tewas seketika dan menyebabkan kemacetan di sepanjang Jalan Raya Alas Baluran. Tak hanya menjadi lokasi rawan kecelakaan, kawasan Jurang Tangis ini juga menyimpan kisah misteri lainnya. Konon di kawasan Jurang Tangis ini pernah menjadi lokasi pembuangan mayat para penjahat pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Mitosnya Jurang Tangis menjadi tempat pembuangan mayat yang konon berjumlah ribuan. Tak heran juga hawa supranatural begitu terasa saat melintasi kawasan ini, terutama di saat malam hari yang gelap dan sepi. Menurut pengakuan beberapa warga sekitar, kemunculan makhluk-makhluk penunggu Jurang Tangis ini ditandai dengan aroma-aroma busuk mayat yang menyengat. Konon, siapapun yang mencium aroma tersebut, maka itu merupakan tanda bahwa akan ada petaka yang menimpa dirinya. Seperti salah satu pengalaman supranatural yang dialami oleh seorang supir truk ekspedisi Jawa Bali yang nyaris saja bertabrakan di kawasan Jurang Tangis saat ia melintasi kawasan hutan Baluran. Ia dalam keadaan sedikit mengantuk dan tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang menyeberang jalan. Seketika itu juga tiba-tiba aroma telur busuk menyeruak menembus hidung sang supir truk tersebut. Akhirnya, ia pun memberhentikan laju truknya dan memastikan bahwa ia tidak menabrak wanita yang ia lihat tadi. Namun ketika ia cari, sosok wanita itu sudah tidak ada. Akhirnya ia pun kembali ke truknya dan melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba, mesin truknya mendadak mogok. Akhirnya ia memeriksa mesin truk tersebut yang terletak di kolong truknya. Betapa mengejutkannya ketika ia hendak memeriksakan mesin truknya.
ia justru melihat sosok wanita menyeramkan di bawah truk yang ia kendarai. Supir truk itu pun langsung berlari dan meninggalkan truknya di tepi jalan. Meskipun kisah misteri tersebut belum diketahui kebenarannya secara pasti, namun tentu saja kita harus menghormati kepercayaan, tradisi, dan misteri dari suatu daerah agar senantiasa diberi keselamatan dan perlindungan dimanapun kita berada. Masih bersama legenda Sang Penunggu, di mana kita akan membahas dan mengulas banyaknya kisah-kisah misteri yang membuat Anda tercengang. Seperti halnya kisah berikut ini yang masih ramai menjadi perbincangan di masyarakat sekitar. Di balik gemerlap dan modernnya kehidupan di negara Singapura, tersimpan beberapa kisah legenda dan misteri yang tidak terlalu tersorot dan diketahui oleh banyak orang. Seperti kisah mengenai sebuah kuburan tua di Singapura bernama Kuburan Kasim. Di daerah Siglap dan Bedok, terdapat beberapa pemakaman tua khusus umat beragama. Salah satunya adalah Kuburan Kasim yang terletak di tengah lingkungan perumahan di Siglap. Pemakaman tua ini telah menjadi sumber cerita hantu dan legenda urban di Singapura. Kubur Kasim adalah salah satu pemakaman tertua di Singapura yang didirikan pada tahun 1920-an di atas sebidang tanah di Siglap yang dimiliki oleh seorang pengusaha beragama. Di pemakaman Kasim ini, konon terdapat sebuah batu nisan khusus yang didedikasikan untuk orang bunian yang merupakan makhluk supranatural mirip manusia dari dimensi paralel dalam cerita rakyat Melayu. Konon, alasan sosok orang bunian yang dimakamkan di pemakaman Kasim ini adalah supaya mereka lebih dekat dengan guru ataupun para leluhur mereka. Hal yang paling mencolok dari pemakaman Kasim ini adalah pintu gerbang kuning dan hijau yang khas gaya Indo-Sarasenik dari campuran fitur Mughal dan Eropa klasik yang merupakan desain arsitektur yang populer di Malaya pada awal abad ke-20. Dulunya, pemakaman Kasim ini merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi umat Muslim yang tinggal di kawasan Siglap. Beberapa tokoh yang dimakamkan di kuburan Kasim ini merupakan tokoh masyarakat yang terkenal. Seperti mantan Komisaris Kotamadya Singapura, Dr. Hafizuddin Sirajuddin Munishi, yang menjadi orang pertama di Singapura yang membuka klinik Muslim pada tahun 1916, dan Cik Lembek Binte Abidin, mantan kepala sekolah dari sekolah perempuan Kampong Glam selama Perang Dunia Kedua. Selain kuburan Kasim, terdapat sebuah makam keramat di Singapura yang juga menyimpan sejumlah misteri bagi masyarakat sekitar. Di kawasan Duxton Plain Park, Singapura, terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Syarifah Rogaya, putri salah seorang pemuka agama ternama yang menyebarkan Islam di Singapura pada abad ke-19. Asal-muasal makam keramat di kawasan Duxton ini bermula dari mimpi yang dialami oleh seorang pemuda yang bertemu oleh seorang pemuka agama. Dalam mimpinya tersebut, ia diperintahkan untuk mencari makam Syarifah untuk kemudian merawatnya. Hingga akhirnya sampailah dia ke kawasan Duxton dan bertemu dengan makam keramat tersebut. Makam Syarifah ini terletak di belakang pemukiman warga Tanjung Pagar dan dinaungi pepohonan yang rindang. Tertera tulisan di nisannya, Shrine Au Syarifah Rogaya, 1891.
Selain cerita unik penemuan makam ini, terdapat kisah menarik lainnya mengenai makam keramat ini. Mengenai bagaimana makam keramat ini masih bisa bertahan di tengah perumahan penduduk dan gedung-gedung yang tinggi.